Kali ini saya akan menjelaskan tentang zona yang kedua, yaitu tentang entity relationship model. Pemodelan sistem dengan ER model digunakan pada pembuatan database. Database adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu dan manajemen serta relasi antara objek berikut. ER diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. ER model digunakan berdasarkan persepsi atau pengamat dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai kumpulan entity atau entitas, kemudian ataupun juga relationship di antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat digerakkan menjadi objek lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut dari entitas memiliki kunci atribut atau primary key yang bersifat unik. Misalnya, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut. Kemudian dosen dengan NIP. Kemudian beberapa entitas kemudian memiliki atribut kunci sendiri. Entitas yang tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah. Ada beberapa notasi yang digunakan membuat ER diagram. Misalkan notasi Chen, Martin, Elmastri, dan Code. Akan tetapi pada umumnya adalah sama. Perbedaannya adalah pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Kali ini kita akan menggunakan notasi Elmastri karena pada umum banyak digunakan serta mudah dibaca dan dimengerti. Ini adalah model-model dari notasi ER diagram. Yang pertama ada entity type, weak entity, relation type, identifying relation type, attribute, key attribute, multi-value attribute, composite attribute, derived attribute, total participation of A in R. Kemudian cardinality ratio 1:1n per E1 E2 in R. Kemudian struktur constraint, min max on participation of A in R. Kemudian jenis-jenis atribut. Yang pertama adalah simple atau atomic attribute, adalah atribut yang tidak dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Yang kedua adalah composite attribute, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contohnya atribut alamat, terdiri atas atribut jalan, kota, kode pos. Atau juga atribut nama, terdiri dari atribut first name dan last name, dan bisa juga ditambah dengan middle name. Kemudian yang ketiga adalah single value atribut, atribut yang memiliki satu harga atau nilai. Contohnya atribut umur, kemudian atribut location pada entitas departemen. Kemudian yang selanjutnya adalah multi value atribut, adalah atribut yang memiliki satu atau lebih nilai. Atribut itu biasanya contohnya seperti pendidikan tinggi pada entitas pegawai yang lebih dari satu, yaitu bisa SMP, SMU, perguruan tinggi, sarjana, dokter, dan sebagainya. Kemudian atribut hobi pada entitas mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu nilai, seperti sepak bola, menyanyi, menari, teknis, dan sebagainya. Atribut prasyarat pada entitas mata kuliah dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya konsep pemrograman dan algoritma. Kemudian struktur data untuk persyaratan mata kuliah pemrograman lanjut. Yang kelima ada null value atribut, adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contohnya atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Kemudian yang terakhir ada derived atribut, adalah atribut yang nilainya diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contohnya atribut umur dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Kemudian lama kuliah dapat dihitung dari NRP yang merupakan kombinasi antara digit tahun dan digit yang lainnya. Kemudian atribut indeks prestasi yang dapat dihitung dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
Kemudian relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary relationship, binary, dan ternary relationship. Unary relationship adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu. Disebut juga relasi rekursif. Kemudian ada binary relationship. Relasi berderajat 2 atau relasi biner adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Kemudian yang ketiga adalah relasi ternary relationship. Ada relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Kemudian di sini ada rasio kardinalitas. Dalam relasi biner antara dua entitas terdapat beberapa kemungkinan, yaitu one to many, dan many to many. One to one artinya satu rows bisa berhubungan dengan rows yang lainnya, tapi hanya satu dan satu. Kalau one to many dari satu rows bisa mempengaruhi banyak rows. Satu rows di lawannya hanya bisa mempengaruhi satu rows yang ada di lawannya. Kemudian many to many itu saling mempengaruhi. Jadi banyak di sebelah kiri itu semuanya banyak rows, itu bisa mempengaruhi banyak rows yang ada di sebelah kanan, dan yang di sebelah kanan mau bisa mempengaruhi yang sebelah kiri. Biasanya many to many itu akan dipisah akan menjadi many to one. Jika one to one itu biasanya akan digabung menjadi satu. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.